Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Teman kita yang lagi sakit kita doakan semoga sehat. Yang masih koma di rumah sakit juga semoga Allah sadarkan. Teman kita yang hari ini menjalankan operasi semoga operasinya sukses ya guys ya. Berhasil, selamat, sehat lagi. Amin. Teman kita yang masih kelilit hutang, dekorator, rentenir semoga juga diberikan kemudahan. Hujan guys, typhoon 2 hari berturut-turut. Kita doa dulu yuk. Kalian punya hajat apa? Ayo, apa dalam hati. Ya Allah kak, semoga saya lunas hutang. Ya Allah kak, semoga orang tua saya sehat. Amin ya guys ya. Iya, karena salah satu doa terkabul salah satunya adalah turun hujan ya guys ya. Seneng ini. Kayaknya kalau di rumah sendiri tuh enak ya tidur ini guys. Tapi kita di sini tuh kerja ikut orang, jadi ya mau nggak mau ya guys ya. Ayo guys, santuy. Masya Allah, kayaknya enak banget sih kerjanya. Nanti kalian juga akan ada di titik ini ya guys ya, makanya sabar, semangat. Abaikan background dapur yang begitu adanya. Yang penting dengerin aja deh, kayak itu sama ngoceh ya guys ya. Ngantuk. Semangat. Oke, hari ini kayak sama mau bahas tentang yang di TVB ya guys ya. Ngobrol santai aja ya. Di TVB semalam ya guys ya, tentang Yana Cece. Ada majikan yang speak up tentang Yana Cece. Apakah yang kemarin kak, yang kasus nambang itu? Bukan, beda lagi. Kok kayak Sam tahu? Iya, soalnya kayak Sam itu ada ya, apa namanya, yang dari sumber terpercaya. Ya sudahlah, kita bahas tentang ceritanya aja ya. Ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita. Nggak ada video, nggak ada apa ya guys ya, takutnya di take down lagi nih, karena memang mbaknya memiliki kasus yang komplit. Kayak jamu ya kak? Iya. Oke guys, langsung aja yuk. Sebenarnya kemarin itu kayak Sam itu dari jam 6:30. Enggak, ya dari jam 6:30 jam 7. Itu banyak yang chat kayak Sam. Kayak Sam, jangan lupa ya, nonton TVB. Kenapa emangnya? Ini loh kak, mau bahas ini. Iya, maksud kayak Sam tuh ya udah kalian aja yang nonton gitu guys ya, kan kalian itu kan bisa ngerti sedikit bahasa Kantonis tuh. Nggak mau, pokoknya kayak Sam aja bahas. Sam tadi bangun tidur, kayak Sam videonya mana? Iya, ini baru sempet bikin guys ya. Oke guys, jadi semalam itu memang kayak Sam itu nonton ya guys ya di TVB jam 7:30. Ini memang ada majikan yang speak up tentang pekerja migrannya yang bermasalah saat kerja dengan dia. Oke guys, jadi sekarang itu majikan diberikan akses untuk speak up ya guys ya, untuk mengeluarkan unek-uneknya ke media sosial, apalagi difasilitasi oleh TV ya guys ya. Jadi itu artinya semua orang Hongkong ini tahu tentang kasus yang lagi terjadi. Nah ini kita harus warning nih guys ya. Mereka itu sebutnya itu bukan domestic helper, bukan cece. Ya kalau cece kan banyak kayak ada Filipina, ada India, Bangladesh. Ini disebutnya langsung Yana Cece. Itu artinya apa? Hore. Saudara kita guys, sebangsa, setanah air, negara Indonesia. Ya Allah Gusti. Kalau cecenya ini sebenarnya kerja sama dia ini untuk menjaga maminya, Bobo ya guys ya. Di rumahnya itu cuma sama Sucenya aja. Nah, majikannya ini udah percaya nih sama cece ini, mengejeng cece ini karena dia ini memiliki pengalaman kerja di Hongkong belasan tahun guys. Jadi udah tahunan ini cecenya. Tapi dia bekerja dengan majikan ini baru 7 bulan. Nah, si majikan ini melaporkan si cece ini ke polisi ya guys ya, ke Pak D. Dimana Pak D ini datang tuh ke rumah majikannya. Ini dikarenakan si Bobo ini uangnya lenyap dari lemarinya sebesar 10.000 dolar Hongkong. Nah, pengakuannya si majikan ini nih yang ketahuan guys. Nah, ada saksi juga yang tahu cece ini kalau misalkan ini yang ketiga kalinya. Nah, sebelumnya itu nggak ketahuan ya guys ya. Ini lihai mungkin ya, atau mungkin karena sudah terlalu banyak ngambil money ya guys ya, jadi disentil nih sama Allah, nih waktunya kamu ketahuan ya kan. Akhirnya Pak D itu datang tuh ke rumah majikan, dimana ngebuka, ngecek ya guys ya. Ada 3 Pak D yang datang atau 3 polisi yang datang pada waktu itu, ngecek lacinya. Ini ternyata ditemukan paspor. Alhamdulillah ya kak, berarti paspornya tidak digade. Salah, yang ditemukan paspor di laci cecenya itu bukan paspornya dia. Loh, iya. Jadi yang ada di lacinya itu adalah paspor temannya yang ternyata sudah overstay. Nah, terus paspornya dianya kemana? Ternyata paspornya dianya digadai guys. Aduh. Ini teman kita ini sok pahlawan ya. Sok apa namanya, superhero. Dimana dia juga butuh duit, dia bisa menolong temennya. Ya mungkin saja nih yang gak ada paspor ke dia ini, dia punya hutang sama cece ini kan. Sedangkan dia butuh duit, malah dia gadekan paspornya lagi. Ya kan ini lucu ya guys ya. Untuk kerja 7 bulan dengan majikan baru, ini sudah big problem ya guys ya. Iya kan. Nah,
masalahnya bukan di situ aja guys. Ternyata si majikan ini nih yang speak up di media sosial ini, yang speak up di TV, ternyata dia ini nggak stay satu sama cecenya, jadi beda rumah, tapi dia ini mewakili ya. Nah ternyata, tapi dia yang cimeng gitu, yang tanda tangan. Ternyata si cecenya ini juga berhutang sama majikan, dimana majikan ini udah mewarning nih ke cecenya, kalau kamu tuh jangan utang di luar, mendingan kamu pinjam aja. Saat majikan ngomong seperti itu, dimanfaatkan alias cecin sama Lopan, dimana ini tulisannya ya, ada di kertasnya itu ada 1.500, 2.000, 1.000, di total itu 13.000 hutangnya, tapi dicicil potong gaji itu sisanya tinggal 3.000 lagi. Nah 3.000 ini kan masih punya hutang sama majikan, tapi dia kepalang tanggung sudah dibawa polisi ke sel Prodeo yang ada di Tunmun ya guys ya. Nah 1 bulan dia di sel Prodeo, dia ini kan diberikan kesempatan nih sama polisi, kamu mau hubungi siapa, keluargamu, temanmu, atau siapa. Karena dia berpikir saya pengen pulang, segera pulang, dan dia juga mikir, oh saya kan berarti di interminit ya, berarti saya punya hak dong tiket pesawat sama gaji yang belum dibayar, ya kan. Akhirnya Cece ini dari dalam penjara itu nulis surat untuk dadanya. Gimana suratnya? Suratnya ya, itu seperti ini. Hello ma'am, how are you? Saya ini ada di sel Prodeo Tunmun, dimana saya ini mohon sekali untuk dibalikan VKB ya guys ya, atau tiket pesawat, dan saya meminta hak saya sebagai buruh migran bekerja, kalau saya juga minta gaji ya guys ya. Di situ tulisannya mbaknya ini. Ya, majikan ini kan lucu ya guys ya, malah makin ngakak ya, malah makin kesel ini sama si Cece. Kok bisa-bisanya dia nuntut seperti itu ya, harusnya ya kita loh ya kan yang dirugikan banyak sama dia. Untung aja majikan ini nggak nuntut mbaknya dengan yang lebih parah ya guys ya. Akhirnya apakah dikasih? Menurut saksi nggak dikasih. Nah ini terjadi, ini sudah lama sebenarnya, baru di speak upin karena mbaknya ini sudah pulang, ternyata sudah didepor ke Indonesia lagi. Nah kak, memangnya mbaknya memang bener kan nuntut haknya? Ingat guys, ada majikan yang berhak tidak memberikan uang kepada kalian kalau salah satunya kalian melakukan tindakan kriminal atau berhubungan dengan polisi. Kalian tidak berhak menuntut hak kalian. Rugi ya guys ya. Iya. Nah ini ya guys ya yang beredar di TVB kemarin, ngambil duit, paspor digadai, hutang bank. Karena apa? Karena semenjak mbaknya ini di sel Prodeo ya guys ya, ini banyak surat bank masuk ke rumah majikan. Setidaknya majikan ini tahu kalau memang big problemnya itu karena hutang ya guys ya. Ngambil duit, paspor gade, hutang bank, terus masih punya hutang di majikan. Nah ini kan benar-benar komplit ya guys ya mbaknya. Dia ini belasan tahun loh guys kerja di Hong Kong, harusnya belasan tahun ini sebagai senior yang nggak sadar-sadar ini kayak gini nih ujung-ujungnya. Nah buat para senior nih, kalau nggak sadar-sadar, nggak berhenti mulai sekarang, ini ujung-ujungnya kayak gini nih. Harusnya kita kembali ke Indonesia dengan kesuksesan, kita kembali ke Indonesia dengan menyandang status apa? mantan krimin. Lanjutin aja guys. Aduh takut di take down lagi nih video kayak itu sama. Nah kayak gitu guys. Jadi TVB yang kemarin malam beredar itu seperti itu. Jadi majikan ini speak up ya, kalau misalkan dia ini kecewa karena dia sudah menjadi good employer ya guys, atau majikan yang baik gitu, tapi dikecewakan kayak gini ya. Ini apa namanya, tujuan dia ya supaya di luar ini majikan-majikan ini lebih berhati-hati, jangan sampai seperti dia ngasih tahu ke majikan kalau misalkan awas uangnya disimpan yang baik ya guys ya, paspor bisa jadi ditahan ya guys ya. Terus juga apa namanya, di luar sana itu hutang bank itu banyak ya guys ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita harus akui sekarang 1 September ya guys ya, ini awal bulan ini Yanai Cece ini lagi jadi artis Hong Kong, dimana Yanai Cece ini sudah terkenal hutang bank, gadaikan paspor, nyuri juga. Aduh masya Allah ya guys ya. Semoga ini berita buruk yang terakhir tentang Indonesia ya guys ya, Yanai Cece. Semoga kita terus memperbaiki diri. Nah pesan moralnya apa? Pesan moral kayak Tisan, kalau kalian memang sudah gagal bayar bank, jangan gali lubang lagi, hadapi, jangan ambil yang bukan hak kamu, hadapi. Kalaupun kalian di intermediate gak jadi masalah, kita harus move on lagi dengan mencari pekerjaan baru di sini. Itu akan selamat. Kalau kalian melakukan hal tersebut, kalian hanya bersabar 1 bulan, 1,5 bulan untuk menunggu visa baru guys. Saat kalian kerja lagi di sini, setidaknya kalian bisa menyelamatkan pekerjaan kamu, menyelamatkan kamu bisa bayar hutang. Yang ketiga, kamu juga punya hidup baru, semangat baru, lembaran baru lagi. Iya kan? Kenapa kamu harus merumitkan diri untuk seolah-olah mampu dan bisa
Padahal nyatanya kamu itu saat itu udah nggak punya duit, nggak mampu gitu. Ya sudah, akui saja. Iya, oke, mungkin saat ini saya nggak punya, saya bangkrut. Ya udah, jangan jadi orang gengsi yang sepakat ya. Oke, mungkin itu aja guys yang bisa Kaisam sharing ke kalian. Semoga ini menjawab kekepoan kalian. Boleh komentar di sini. Ayo kita saling menasehati teman-teman kita supaya lebih move on dan menjadi pekerja migran yang jujur. Semangat! Yang